Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Baik, saudara sekalian, para santri Pondok Pesantren Mahasiswa Ar-Royan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kepada Allah. Pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali di dalam dirosah kepemimpinan profetik. Baik, pada kali ini saya akan mencoba untuk menengahan atau ingin menyampaikan satu tema, satu topik, yaitu tentang kepemimpinan bermoral, ya, tentang kepemimpinan bermoral. Topik ini dilatar belakangi saudara sekalian, diantaranya pertama bahwa banyak pemimpin dalam berbagai bidang terlibat pelanggaran moral. Ya, tidak usah jauh-jauh kita bicara tentang kepemimpinan nasional saja. Ya, banyak anggota dewan yang kemudian terlibat di dalam tindakan korupsi, ya, tindakan asusila. Ya. Belum lama ada 2 orang menteri yang ditangkap oleh KPK karena tertangkap tangan, ya, melakukan tindakan korupsi. Bahkan ya di beberapa negara juga demikian. Ya. Banyak pemimpin-pemimpin negara, ya, para elit politik dan seterusnya itu terlibat dalam kasus-kasus kriminal, ya, tindakan korupsi khususnya. Ini menjadi satu warning bagi kita semua. Jika para pemimpin seperti itu, ya, melakukan pelanggaran moral dan seterusnya, maka kalau ini tidak dicegah dengan baik, akan menghancurkan satu negara, satu bangsa. Yang kedua, ya, terkait dengan kepemimpinan era sekarang ini, tidak lagi muncul pemimpin-pemimpin besar, yang great leader. Ya. Mereka lebih banyak dikenal hanya pada lokal atau negaranya. Di negaranya pun mereka hanya memikirkan tentang bagaimana menjaga eksistensi negaranya. Belum bisa menjadi seorang pemimpin yang mampu mengayomi seluruh negara lain ataupun seluruh masyarakat yang ada di dunia ini. Dan ini yang kemudian disinyalir oleh seorang tokoh, ya. Ya, seorang tokoh namanya Jeremy Kubicek. Ya, di dalam bukunya yang diterbitkan tahun 2011, Jeremy Kubicek mengatakan bahwa leadership is dead, how influence is reviving it. Jadi dia mengatakan bahwa kepemimpinan sekarang ini telah mati. Ya. Bagaimana pengaruh yang merupakan inti kepemimpinan bisa dihidupkan kembali. Jadi walaupun kondisinya sekarang sangat kritis, bahkan sampai pada titik nadir kematian kepemimpinan ini, bukan pemimpin tapi kepemimpinan, Jeremy Kubicek masih memiliki satu harapan positif bahwa itu bisa dihidupkan kembali. Ya, bisa dihidupkan kembali. Bagaimana caranya? Ya tentu kembali kepada bagaimana kemudian masyarakat dunia atau masyarakat yang ada di dalam satu negara itu membangun bersama-sama, memiliki cita-cita bersama di dalam melahirkan kepemimpinan yang bermoral. Ya, kita lihat sekarang misalnya pemimpinan sekarang ini. Ya. Mengapa kita harus kembali membangunkan, ya, membangunkan kembali, ya, menghidupkan kembali pemimpin-pemimpin yang memiliki negarawan, ya. Nah, pemimpin yang sekarang kita lihat kebanyakan lebih banyak menuntut, ya, bukan memberi. Meminta untuk dilayani, bukan melayani. Padahal pada hakikatnya, ya, pada hakikatnya seorang pemimpin, ya, atau para pemimpin ini
ya, dituntut untuk mampu melayani segala kebutuhan rakyatnya, bukan malah minta dilayani. Tapi kalau kita lihat sekarang coba, hampir semua minta dilayani. Ketika datang mereka harus disambut, mendatangkan banyak orang, dan sebagainya. Yang kedua, pemimpin sekarang ini kebanyakan menikmati, bukan melayani. Yang tadi saya katakan. Mereka hanya kemudian mementingkan kepentingannya sendiri untuk menumpuk kekayaan, ya, dari jabatannya itu, bukan kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyatnya. Makanya kemudian kasus korupsi mengapa kemudian terjadi, karena ini tidak mau memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya, malah kemudian menikmati, ya, anggaran negara untuk kepentingan pribadi, atau kemudian dia mendapatkan fasilitas tertentu, ya, dari kerjasama dan sebagainya. Yang ketiga, pemimpin sekarang ini kebanyakan, ya, mengumbar janji. Ini banyak mengumbar janji, bukan memberi bukti. Pada saat kampanye misalnya memberikan janji ini, itu, dan sebagainya, tetapi ketika kemudian mendapatkan kepercayaan untuk duduk di kursi kepemimpinan, ya, entah di eksekutif, ya, maupun legislatif atau di yudikatif, jauh panggang daripada api. Ya. Pada dalam fikih politik Islam yang kita pahami bahwa di dalam sebuah kepemimpinan, moral itu menjadi dasar kebijakan dan juga tindakan pemimpin. Ya. Ini dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka untuk membangun kemaslahatan bangsa, ya, membangun kebaikan-kebaikan bagi bangsa, bukan untuk golongan apalagi pribadi. Ini moral di dalam fikih Islam, ya, politik Islam. Jadi tujuan utama adanya kepemimpinan, tujuan utama adanya negara, rakyat, dan sebagainya, itu dalam rangka untuk membangun kemaslahatan bangsa, memberikan pelayanan kepada umat, kepada masyarakat, yang mengedepankan kesejahteraan bagi bersama, bukan kemudian memanfaatkan jabatan, memanfaatkan power ataupun kekuasaan hanya demi kepentingan pribadi dan seterusnya. Ya, hal ini ada satu kaidah yang menyebutkan bahwa tasarruf al-imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Bahwa tindakan pemimpin atas rakyat terikat oleh kepentingan atau kemaslahatan umum. Maka mengapa tadi saya katakan ada pemimpin, ada yang dipimpin, kemudian kepemimpinan itu dimandatkan oleh rakyat kepada para pemimpin, supaya pemimpin ini mampu memberikan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, perlindungan, dan seterusnya. Karena ketika rakyat memilih seorang pemimpin, agar mereka merasa diayomi, bukan malah dimusuhi, malah kemudian dipecah belah, dan sebagainya. Kalau itu terjadi, maka masyarakat tidak akan mencintai pemimpinnya sendiri. Ketika masyarakat tidak mencintai pemimpinnya, maka yang terjadi adanya clash antara pemimpin dengan rakyat. Dan ini yang kemudian terjadi huru-hara. Ya. Maka dalam Islam, bahwa pemimpin itu, ya, lebih umum kepemimpinan harusnya mampu memberikan kemaslahatan, karena dia sangat terikat, ya, sangat terikat oleh kepentingan atau kemaslahatan umum. Kemudian berikutnya, saudara, di dalam fikih politik Islam, bahwa pemimpin wajib bertindak tegas demi kebaikan bangsa, bukan kebaikan diri dan kelompoknya semata. Maka misalnya di dalam penegakan hukum, ya, itu dalam rangka melindungi masyarakat yang lemah, yang mereka memang tidak memiliki power, tidak memiliki kekuasaan, itu yang dilindungi. Bukan sebaliknya, orang-orang yang memiliki kekuasaanlah yang kemudian dilindungi. Orang-orang yang memiliki modal kapital, ya, itu yang kemudian dilindungi, bukan kemudian rakyatnya. Nah, ketika kemudian para pemodal, para penguasa, ketika mereka bersalah, malah dilindungi, terbebas dari hukum, sedangkan rakyat ketika mereka bersalah dihukum, maka akan terjadi, ya, tadi clash, ya, karena penegakan hukumnya tidak berjalan dengan baik. Mengapa? Ya, pemimpin wajib, ya, wajib untuk menjaga, ya, melindungi segenap rakyatnya, seluruh tumpah darahnya, ya, bukan demi kepentingan diri maupun kelompoknya. Ini fikih dalam politik Islam.
Nah, sekarang coba kita mencontoh ya, belajar kepada moral kepemimpinan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai seorang pemimpin ya, politik maupun pemimpin agama mampu mengedepankan nilai-nilai moral di dalam membangun kepemimpinannya. Ya. Hubungan antara beliau sebagai pemimpin dengan masyarakatnya, dengan rakyatnya ataupun dengan umatnya. Nah, ini diabadikan dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Laqad ja'akum, sungguh telah datang rasulun ya, seorang rasul ya, kepada kalian min anfusikum, dari kaum kalian sendiri ya, yang dia kemudian membawa satu peran yang sangat berat. Azizun alaihi ma'anitum, berat terasa olehnya penderitaanmu ya. Kemudian harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, amat belas kasihan ya, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki satu tugas yang luar biasa di dalam memberikan pelayanan kepada umatnya, kepada umat manusia. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, azizun alaihi ma'anittum, berat ya, berat dirasakan oleh Nabi penderitaan orang lain. Nah, artinya bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memiliki yang namanya sense of crisis ya. Pekat atas kesulitan rakyat. Ini yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau misalnya ketika umat Islam yang diboikot oleh orang-orang Quraisy ya, tokoh-tokoh Quraisy, beliau ikut merasakan betapa beratnya, betapa perihnya, betapa pedihnya yang dialami oleh kaum muslimin ketika mereka diboikot. Bahkan kemudian ada yang memakan dedaunan, memakan kayu yang berduri sampai kemudian bibirnya ya pecah-pecah, bahkan luka, keluar darah dan sebagainya. Beliau merasakan betul. Dan beliau berusaha untuk mencari jalan keluar agar penderitaan yang dirasakan oleh umatnya itu kemudian bisa terselesaikan dengan baik. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika beliau akan meninggal dunia, yang beliau ingat adalah umatnya. Ya. Dia mengatakan ummati. Ini seorang pemimpin, ya, lebih mengedepankan rasa kasih sayangnya kepada umatnya, kepada rakyatnya. Nah, dengan adanya sense of crisis ini, maka seorang pemimpin, ya, ini akan tumbuh kemampuan berempati dan simpati kepada rakyatnya yang kurang beruntung. Bahkan beliau kemudian di dalam salah satu riwayatnya, beliau mengatakan bahwa antara anak yatim dengan dirinya itu seperti telunjuk jari dan jari tengah, berdekatan. Karena beliau begitu perhatiannya kepada orang-orang, kepada anak-anak yatim. Bahkan beliau disebutkan orang yang sangat berkasih sayang dengan orang-orang yang miskin. Ya. Punya kemampuan empati, simpati kepada rakyat yang kurang beruntung. Ini pemimpin yang bermoral. Nah, empati apa? Yaitu empati itu kemampuan memahami dan merasakan kesulitan orang lain. Itu empati. Maka ketika Anda misalnya, ya saudara menjadi seorang pemimpin harus mampu memahami kondisi rakyatnya. Tidak kemudian dia duduk di atas menara gading yang dia kemudian tidak merasakan sakit perihnya masyarakat bawah. Nah, ketika seorang pemimpin tidak mampu berempati dan tidak merasakan ya penderitaan, kesulitan yang dialami oleh rakyatnya, ya dia tidak akan mampu membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mensejahterakan rakyat, tetapi lebih pada mementingkan ya kepentingannya sendiri ataupun kelompoknya. Nah, empati sendiri ya, empati itu ya akan mendorong simpati. Ya, simpati itu apa? Yaitu dukungan moral maupun material. Nah,
Maka ketika seorang pemimpin itu memiliki empati, dia terdorong untuk simpati, yaitu memberikan dukungan moral maupun material. Dia akan dekat kepada rakyatnya. Dia akan selalu memberikan keteladanan, memberikan dorongan, dan bekerja bersama dengan rakyat. Nah, simpati ini dalam rangka untuk mengurangi derita orang yang mengalami kesulitan. Itu simpati, ya. Untuk mengurangi derita orang yang mengalami kesulitan, yaitu rakyatnya. Nah, yang berikutnya, harisun alaikum. Ya, amat sangat berkeinginan agar orang lain aman dan sentosa. Ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang selalu berusaha agar masyarakatnya, rakyatnya, umatnya bisa hidup dengan baik, dengan aman, dan dengan sentosa. Karena harisun alaikum merupakan sense of achievement, ya, yaitu semangatnya menggebu-gebu agar masyarakat dan bangsa meraih kemajuan. Maka seorang pemimpin adalah yang mampu mendorong rakyatnya agar bisa hidup lebih sejahtera, ya, agar hidupnya lebih maju. Sehingga apa? Dibuat kebijakan-kebijakan, ya, agar rakyatnya kemudian secara inovatif, kreatif, kemudian mampu menciptakan, ya, kesejahteraan pada dirinya sendiri atas, ya, dorongan dari seorang pemimpin. Jadi tidak hanya sekedar kemudian memberikan pelayanan secara material, tetapi juga mampu memotivasi supaya masyarakatnya bisa hidup mandiri, hidup maju, hidup sejahtera. Nah, ini seorang pemimpin harus mengayomi semuanya. Maka tugas pemimpin adalah menumbuhkan harapan, mengkonstruksi jalan menuju cita-cita dan harapan tersebut. Misal ketika Rasulullah SAW dihadapkan pada sebuah batu besar pada saat penggalian parit, ya, menjelang terjadinya perang Khandaq itu, walaupun kemudian perang Khandaq itu tidak terjadi atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika beliau memecahkan satu batu besar, ya, kemudian muncul percikan api, beliau mengatakan, satu saat Persia akan kita kuasai. Pada pukulan yang kedua, muncul percikan api lagi, dan Nabi juga mengatakan, satu saat Romawi pun akan kita kuasai. Ya, dalam kondisi yang sangat sulit, Nabi mengatakan begitu. Tujuannya apa? Yaitu menumbuhkan harapan. Dan harapan itulah yang akan menghidupkan semangat orang untuk tetap bisa bertahan hidup, survival. Itu karena adanya harapan. Namun, seorang pemimpin tidak cukup menumbuhkan harapan, tetapi mampu mengkonstruksi, yang mampu membuka, ya, jalan untuk mencapai harapan itu. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan cara mendidik, menggembleng, membina para sahabat menjadi yang kemudian hari menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa, yang mampu menguasai, ya, 2/3 dari peta dunia ini. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga memiliki sifat Ra'ufur Rahim, ya, pengasih dan penyayang. Nah, ini. Ya, itu seorang pemimpin juga harus begitu, yang mampu memberikan pengayoman, ya, yang mampu mengasihi, menyayangi umatnya, masyarakatnya. Maka ketika pemimpin mampu memberikan kasih sayangnya, mengayomi, melindungi, ya, menyayangi dan seterusnya, rakyatnya pun pasti akan mencintai pemimpinnya. Dan ini kita buktikan bagaimana kaum muslimin merasa kehilangan ketika Rasulullah SAW wafat. Sampai-sampai Umar bin Khattab tidak terima ketika mendengar bahwa Rasulullah SAW sudah wafat. Sampai beliau mengatakan, barang siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, maka aku penggal lehernya. Tapi kemudian oleh Abu Bakar diluruskan, ya, diluruskan keimanan dari Umar bin Khattab. Abu Bakar mengatakan, wahai Umar, jika engkau beribadah kepada Allah, maka Allah akan tetap hidup selama-lamanya.
Tetapi kalau engkau beribadah kepada Muhammad, Muhammad hari ini telah wafat. Itulah cinta dari para sahabat, cinta dari kaum muslimin yang luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin. Karena apa? Karena Rasulullah sangat mencintai, menyayangi, memberikan pengayoman kepada umat yang dengan luar biasa. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah juga pengasih dan penyayang. Maka orang-orang yang beriman ini wajib meneruskan kasih sayang Allah dan Rasul-Nya itu dengan mencintai dan mengasihi umat manusia. Artinya apa? Kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus mengikuti jejak, meneladani perilaku Rasul yang pengasih dan penyayang sesuai dengan sifat-sifat Allah, yaitu yang Maha Rahman dan Rahim itu. Maka ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka munculkan kepemimpinan, sifat-sifat kepemimpinan di antaranya adalah dia memiliki kasih sayang kepada masyarakatnya. Tidak malah membuat rakyatnya hidup sengsara. Ketika rakyatnya ada yang sengsara, maka dia duluan yang bertanggung jawab. Sebagaimana dicontohkan oleh Umar bin Khattab ketika beliau melakukan belusuan ke desa-desa. Beliau menemui ada seorang ibu-ibu yang punya anak. Ditunggu sampai berjam-jam, ternyata si ibu itu ketika dijumpai itu sedang memasak. Ada satu tungku yang dipanasi oleh api. Ketika ditunggu berjam-jam, ternyata apa yang dimasak itu belum matang-matang. Si anak sudah lapar. Kemudian ibu, masakannya udah matang belum? Belum, nak. Tunggulah kamu tidur saja. Nanti kalau sudah bangun akan masak. Ketika anaknya itu bangun dalam keadaan tambah lapar, tanya lagi, ibu, gimana bu? Sudah masak belum? Belum, nak. Nah, saking penasarannya kemudian Umar bin Khattab mendatangi si ibu itu. Kemudian bertanya, ibu, saya perhatikan dari jauh. Engkau memasak apa sehingga sampai sekian jam tidak matang-matang? Maka si ibu itu mengatakan, ya aku masak ini batu. Bagaimana bisa masak? Bagaimana bisa dikonsumsi? Maka Umar menangis. Melihat ada rakyat yang sengsara. Maka kemudian beliau pulang, datang ke lubung, mengambil gandum, dan kemudian dipikulah satu karung gandum itu. Ketika ajudannya mengatakan, ya Amirul Mukminin, biar aku saja yang mengangkat karung gandum ini. Maka Umar mengatakan, apakah engkau mau untuk memikul dosa-dosaku, kesalahanku karena melalaikan kewajibanku pada rakyat? Itulah tanggung jawab rasa kasih sayang dari Umar kepada masyarakatnya. Maka sesampainya Umar kepada si ibu itu, kemudian dikeluarkannya gandum, dimasakkannya sampai matang, dan kemudian disuapkan pada anak-anak si ibu itu. Inilah rasa kasih sayang dari seorang pemimpin kepada rakyat yang luar biasa. Mengapa seorang pemimpin harus memiliki rasa kasih sayang? Karena kasih sayang itu adalah pangkal dari kebaikan. Dan ini yang membedakan dengan teori-teori kepemimpinan dari Barat, khususnya yang teori yang disampaikan oleh Niccolo Machiavelli, yang dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaannya. Apakah kemudian itu membuat rakyatnya menderita atau tidak, yang penting dia bisa memimpin. Tapi dalam Islam tidak begitu. Bahwa kepemimpinan adalah amanah, bukan tujuan. Sehingga dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia emban. Nah, salah satu kebaikan yang harus ada adalah seorang pemimpin itu harus memiliki kasih sayang kepada rakyat. Mengapa? Karena tanpa kasih sayang, sulit dibayangkan seseorang itu bisa berbuat baik. Maka kasih sayang itu menjadi sumber kebajikan bagi perilaku seseorang. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu riwayat menyebutkan bahwa orang yang tidak memiliki kasih sayang tidak akan bisa diharapkan kebaikan darinya. Apalagi kemudian memiliki kebengisan dan seterusnya. Nah, Muhammad Rashid Ridha, seorang ulama dari Mesir, beliau adalah murid dari ulama besar Mesir pula, Muhammad Abduh, itu pernah menyampaikan bahwa 3 moral ini, yaitu memiliki kepedulian,
memiliki kemampuan untuk mendorong masyarakatnya supaya maju dan memiliki rasa kasih sayang ini, ya, 3 moral ini wajib hukumnya bagi pemimpin. Karena apa? Tanpa ketiga moral ini, seorang pemimpin bisa dipastikan tidak bekerja untuk rakyat, tetapi untuk kepentingan diri, keluarga, dan kelompoknya saja. Artinya apa, saudara sekalian? Untuk menjadi pemimpin, ya, yang dia mampu memberikan pelayanan prima kepada rakyatnya, ketika dia memiliki 3 moral ini, ya, 3 moral, ya, yaitu memiliki sense of crisis, memiliki sense of achievement, dan juga yang ketiga punya rasa kasih sayang kepada rakyat. Baik, saya kira itu saja saudara sekalian. Jika ada pertanyaan kepada saya, bisa langsung disampaikan dengan secara japri, ataupun saudara sekalian bisa menyampaikan pertanyaan di kolom komentar YouTube video ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Afwa minkum. Terima kasih kepada Anda semua atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.